guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Buat kalian yang nanya kapan upload, kita akan usahain upload rutin di jam 5 sore tiap harinya, kalau nggak ada halangan. Terima kasih untuk kalian yang selalu support Mimin. Kuy lah! Momen menegangkan pembubaran Mystic Cloud di bawah tekanan Xiaoyan membuat semua orang jatuh dalam keheningan. Yunyun dihadapkan pada dua pilihan, yakni bubar atau semua murid mati saat itu juga dengan pasukan kekaisaran yang siap menyerang. Akhirnya Yunyun yang lebih memikirkan nyawa dari semua anggotanya memilih untuk membubarkan Mystic Cloud sesuai permintaan Xiaoyan. Mereka diberi waktu selama 1 bulan untuk mengosongkan bukit awan berkabut yang telah berdiri sejak lama. Xiaoyan pun menghela nafas kemudian meminta Yaoye untuk menarik pasukan dan menyiapkan penjaga di sekitaran bukit. Selama 1 bulan penjagaan akan dilakukan untuk memastikan mereka semua benar-benar pergi dari Mystic Cloud. Hai Bodong dan yang lainnya juga melepas napas lega setelah semuanya berakhir. Xiaoyan segera melepas Doki dan seketika sayap hijau semakin menipis dengan keadaan Xiaoyan yang semakin lemah. Hai Bodong segera melesat ke samping Xiaoyan setelah melihat tubuhnya yang gontai dan kelelahan. Setelah melihat kondisi Xiaoyan, Hai Bodong berkata bahwa luka Xiaoyan sangat serius dan harus segera kembali untuk memulihkan diri. Xiaoyan mengangguk kemudian melirik ke arah Yunyun lalu bertanya apakah Yunyun akan bunuh diri sebagai bentuk penyesalan kepada para leluhurnya. Xiaoyan segera melirik murid-murid Mystic Cloud di area terbuka lalu kembali melihat ke arah Yunyun. Seketika Yunyun terkejut dengan pertanyaan Xiaoyan dan mengetahui maksud dari pertanyaannya. Yunyun berkata bahwa ia takkan melakukan hal tersebut selama Xiaoyan tidak menyakiti murid-murid Mystic Cloud. Xiaoyan mengangguk kemudian berkata sebaiknya perkataan Yunyun benar. Jika tidak, Xiaoyan akan dengan mudah menemukan semua murid Mystic Cloud. Xiaoyan berniat membunuh semua murid Mystic Cloud jika Yunyun nekat melakukan bunuh diri sebagai bentuk penyesalan kepada leluhur Mystic Cloud. Meskipun ini semua adalah akibat perbuatan Yun San, namun semua kehancuran klan kuno ini terjadi pada masa kepemimpinannya. Setelah cukup mendengar semua perkataan Yunyun, akhirnya Xiaoyan menatap langit dan berterima kasih kepada semua orang yang ikut berpartisipasi dengan Xiaoyan. Mereka semua juga menangkupkan tangan melihat Xiaoyan yang menunjukkan sikap sopan setelah semuanya berakhir. Xiaoyan lanjut berkata ketika ia sembuh maka ia akan segera memberikan apa yang dijanjikan kepada 3 ketua dari Black Corner Region. Mereka semua tersenyum kemudian Lin Gu berkata untuk tak perlu terburu-buru dan yang penting adalah kesembuhan dari ketua Xiao. Tampaknya kali ini mereka benar-benar merasa hormat kepada Xiaoyan setelah semuanya terjadi. Jika di masa lalu mereka takut karena ada Medusa di samping Xiaoyan, kali ini mereka benar-benar merasa takut setelah melihat Xiaoyan yang berhasil mengalahkan seorang elit di tingkat Dozong. Hal itu sudah cukup bagi mereka untuk mengubur niat dalam-dalam jika ingin mencari permasalahan dengan Xiaoyan di masa depan. Akhirnya Xiaoyan pun segera pergi bersama Hai Bodong dan pasukan lainnya meninggalkan Mystic Cloud yang telah hancur. Di sisi lain, Yanran masih merasa sedih dan marah segera bertanya kepada Yunyun apakah yang harus mereka lakukan. Yunyun menarik nafas dan berkata apalagi yang dapat mereka lakukan selain mengikuti perintah dari Xiaoyan. Dengan berat hati, Yunyun meminta Yanran untuk menyampaikan kepada murid Mystic Cloud agar segera meninggalkan bukit sebelum 1 bulan. Beri mereka uang yang cukup agar dapat menafkahi diri mereka masing-masing. Yanran mengangguk kemudian Yunyun sedikit merenung lalu melihat ke arah Xiaoyan yang telah pergi. Ia tak menyangka pemuda yang dulu lemah lembut sekarang telah menjadi pria yang sangat kuat sesuai dengan apa yang ia inginkan. Namun Yunyun lebih tak menyangka setelah lama tak bertemu dan menjadi kuat, orang yang pertama kali akan Xiaoyan sakiti adalah Yunyun. Kehancuran Mystic Cloud telah tersebar dalam waktu yang sangat cepat di Kekaisaran Jiama. Banyak orang yang membicarakan kehancuran sekte kuno setelah sekian lama menjadi faksi kuat di Jiama. Nama Xiaoyan tak lepas dari pembicaraan semua orang yang merasa tercengang. Seorang pemuda yang mampu mengalahkan seorang elit Dozong dengan kekuatannya sendiri. Setengah bulan berlalu dan bersamaan dengan itu banyak fraksi kecil dan besar di Kekaisaran Jiama yang mendatangi Xiao Mansion. Mereka berniat untuk memberikan hadiah sebagai ucapan selamat atas kemenangan melawan Mystic Cloud. Bahkan mereka rela antri untuk menunggu giliran agar dapat masuk.
Selain itu, anggota klan Xiao saat ini tak perlu lagi bersembunyi-sembunyi ketika melakukan kegiatan. Banyak orang yang menjadi sopan dengan anggota klan Xiao setelah reputasinya melambung. Namun banyak pula anggota yang menjadi sombong karena hal tersebut. Di dalam Xiao Mansion, Xiaoding, Xiaoli sedang berkumpul bersama dengan Xiaoyan yang baru saja pulih. Meskipun banyak luka yang belum pulih secara total, namun Xiaoyan sudah dapat berjalan dan berbicara. Terdapat tanda api di kening Xiaoyan yang seolah hidup dan menjadi ciri khas baru dari Xiaoyan. Di tengah perbincangan, Xiaoli bertanya apakah Xiaoyan sudah pulih dari lukanya. Xiaoyan menggelengkan kepala lalu berkata luka di tubuhnya sangat serius dan akan perlu waktu cukup untuk benar-benar pulih. Xiaoding tersenyum kemudian berkata untuk tak perlu terburu-buru dan beristri jahat semaksimal mungkin. Xiaoyan adalah andalan bagi klannya dan tidak boleh terjadi hal buruk pada Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk kemudian merenung sebelum akhirnya bertanya mengenai perkembangan Misty Cloud. Xiaoding berkata setengah bulan ini lebih dari setengah anggota Misty Cloud telah keluar. Mungkin dalam waktu 1 bulan mereka benar-benar akan mengosongkan bukit awan berkabut. Xiaoyan merenung kembali kemudian Xiaoding yang perasaannya sensitif segera berkata bahwa Xiaoyan telah melakukan semuanya dengan sangat baik. Klan Xiao saat ini tak perlu lagi bersembunyi dari apapun di Jiama. Tak perlu menyalahkan diri sendiri karena Xiaoyan tidak membunuh semua anggota dari Misty Cloud. Xiaoding lanjut berkata beruntung karena Yunyun memiliki hubungan dengan Xiaoyan di masa lalu. Jika tidak, dapat dipastikan sungai darah akan tercipta di bukit awan berkabut. Xiaoding tersenyum kemudian lanjut berkata bahwa apapun keputusan yang Xiaoyan buat, mereka akan selalu setuju meskipun itu adalah hal yang salah. Xiaoding sedikit meledek Xiaoyan dan berkata mungkin suatu saat Xiaoyan dapat memperkenalkan Yunyun kepada Xiaoding dan Xiaoli. Xiaoding tertawa ke arah Xiaoyan yang tampak seperti tertekan. Xiaoyan menghela nafas dan berkata bahwa ia hanya memiliki hutang budi pada Yunyun ketika selama berlatih di Kekaisaran Jiama. Xiaoding hanya tertawa dan sekali lagi meminta Xiaoyan untuk tidak memikirkan hal tersebut. Tak lama Xiaoyan melirik ke arah Xiaoli dan seketika teringat life devouring pill. Ia harus segera memurnikan pil tersebut agar Xiaoli terbebas dari efek kematian. Jika terlambat, maka Xiaoyan akan bingung menjelaskan apa yang terjadi pada Xiaoli. Xiaoding melihat Xiaoyan yang sedang berpikir dan mengira Xiaoyan masih memikirkan masalah tadi. Ia pun mengalihkan topik dengan berkata sungguh Xiaoyan benar-benar membawa klan Xiao melambung. Ini adalah peningkatan yang belum pernah didapatkan klan Xiao di masa lalu dan jika ayah mengetahui hal ini pasti ia akan sangat bangga. Xiaoyan tersenyum kemudian Xiaoding lanjut berkata di depan banyak sekali faksi yang berdatangan untuk memberikan hadiah. Mereka secara alami berniat untuk menjaga hubungan baik dengan klan Xiao. Sudah menjadi tradisi hal seperti itu terjadi namun tak disangka klan Xiao kali ini benar-benar mengalaminya. Xiaoding lanjut memberitahu Xiaoyan bahwa ia telah memanggil Hai Bodong untuk membicarakan masalah klan Xiao untuk kedepannya. Tak Dong lanjut berkata, sungguh tak terduga berkat pertempuran hidup dan mati saat itu sepertinya memberi efek tersebut. Hai Bodong menggelengkan kepala keheranan dan merasa iri dengan peningkatan Xiaoyan. Hai Bodong bercerita bahwa ia berhasil menembus penghalang teknik peningkatan tersebut. Namun semenjak pertempuran terakhir, Hai Bodong mulai mencari informasi tentang Hall of Soul. Sekte ini tampaknya salah satu sekte kuat yang ada di benua dengan kekuatan yang menakutkan. Sekte ini tak dapat dibandingkan dengan Misty Cloud yang akhirnya hanya dimanfaatkan oleh Hall of Soul. Sekte sekelas mistik datang ke Jiama untuk menyelamatkan Qinling dari tindakan Mocheng. Hai Bodong lanjut berkata mereka datang ke Jiama karena menyelamatkan Qinling. Jika tidak, maka tak akan ada ahli yang datang ke Jiama. Hal itu dikarenakan Jiama terletak di sebelah dan dapat menguasai wilayah barat laut. Mereka akan secara sukarela banyaknya pengikut kemungkinan Xiaoyan untuk mendapat informasi keberadaan dan membuat bukit menjadi kosong. Dengan pembubaran Misty Cloud, akhirnya semua orang benar-benar yakin bahwa tak akan ada lagi faksi bernama Misty Cloud. Sementara itu, di Kekaisaran, Jia Xingtian dan Yao Ye sedang berbincang-bincang membahas mengenai Misty Cloud. Jia Xingtian berkata akhirnya Misty Cloud benar-benar telah kosong. Bukit awan berkabut saat ini telah menjadi tempat yang benar-benar tidak berpenghuni.
Namun, tanpa disadari, ketika Misty Cloud telah benar-benar bubar, ada Misty Cloud lain yang bahkan lebih kuat dari Yunsan. Klan Xiao akan tumbuh menjadi klan kuat yang bahkan dapat melebihi Misty Cloud. Keluarga kekaisaran telah cukup menahan ketakutan dengan besarnya Misty Cloud pada saat itu. Namun baru saja merasa lega mereka dihadapkan dengan klan Xiaoyan yang akan segera bangkit. Jia Xingtian bertanya-tanya apakah klan Xiao akan berubah seperti Misty Cloud. Jika hal yang dikhawatirkan benar terjadi, apakah yang harus mereka lakukan? Menanggapi hal itu, Yao Yu berkata mengingat kekuatan Xiaoyan tak akan banyak hal yang dapat mereka lakukan. Jika keluarga kekaisaran menentang Xiaoyan, maka itu bukanlah hal yang baik. Yao Yu lanjut berkata bahwa Xiaoyan adalah seorang lelaki yang menghargai suatu hubungan. Jia Xingtian mengangguk dan berkata hal itu memanglah benar. Selama yang ia tahu, karakter Xiaoyan adalah pemuda yang sangat sopan ketika orang lain sopan kepadanya. Namun ketika orang berniat buruk dan Xiaoyan mengetahuinya, maka orang tersebut akan mendapat balasan yang lebih buruk. Misty Cloud adalah salah satu contoh yang dapat dengan jelas untuk dilihat saat ini. Kehancurannya diakibatkan tindakan buruk Yunsan pada klan Xiao hingga akhirnya Yunsan berakhir dalam kematian. Yao Yu berkata sebaiknya mereka menjaga hubungan baik dengan Xiaoyan daripada harus mencegah tindakannya. Dengan begitu, Jia Xingtian tak perlu khawatir jika Xiaoyan akan mendirikan faksi besar di Jiama. Menurut penilaian Yao Yu, sepertinya melihat karakter Xiaoyan, ia tak akan menjadi Misty Cloud berikutnya di Kekaisaran Jiama. Tak lama setelah itu, Jia Xingtian berkata bahwa ada masalah lain setelah hancurnya Misty Cloud di Jiama. Dengan begitu, maka Jiama tidak memiliki faksi besar lagi untuk berpartisipasi di pertemuan besar faksi-faksi. Jelas hal itu membuat Jiama tertinggal dari negara tetangganya, yakni Kerajaan Chuyun. Mereka memiliki faksi yang disebut dengan Poison Sect atau Sekte Racun yang mulai naik. Selain itu, Sekte Racun memiliki pemimpin kuat yang bahkan dapat mengalahkan seorang elit Dozong. Dengan begitu mereka akan mampu untuk bersaing dengan Sky Serpent Mansion dan Thunderbolt Sect pada pertemuan besar faksi-faksi berikutnya. Melihat dari sisi ini, maka Jiama akan tenggelam dengan tidak adanya faksi di wilayah mereka. Jia Xingtian berkata pada Yao Yu, tampaknya kali ini mereka harus sekali lagi menggunakan bantuan Xiaoyan, membentuk faksi besar yang dapat bersaing dengan kekuatan di wilayah barat laut. Yao Yu tersenyum kemudian berkata bahwa kakek tak akan kecewa dengan Xiaoyan ketika ia membuat faksi. Jia Xingtian diam-diam memperhatikan keanehan di wajah Yao Yu lalu tanpa basa-basi bertanya apakah Yao Yu menyukai Xiaoyan. Seketika wajah Yao Yu memerah dan berkata omong kosong apa yang kakek bicarakan. Jia Xingtian berkata itu adalah hal yang wajar mengingat kekuatan Xiaoyan terlebih dengan penampilannya yang baik. Jia Xingtian seketika berkata pendekatan melalui pernikahan adalah hal yang sangat bagus. Akan sangat baik jika keluarga Xiao dan keluarga kekaisaran dapat bersatu di Kekaisaran Jiama. Jia Xingtian langsung menoleh ke arah Yao Yu dan berkata jika Yao Yu menyukai Xiaoyan maka Jia Lao akan segera memberitahu Xiaoyan. Yao Yu hanya tersenyum kemudian berkata walaupun ia ingin mendekati Xiaoyan namun banyak wanita cantik dan kuat di sekitarnya. Ratu Medusa adalah sosok kuat yang selalu mendampingi Xiaoyan kemanapun ia pergi. Tampaknya akan sangat sulit untuk bersaing dengan Ratu Medusa yang memiliki kecantikan menghipnotis. Jia Lao merenung dan berpikir memang banyak wanita yang berada di sekitaran Xiaoyan. Terlebih, sepertinya Xiaoyan masih belum ada ketertarikan kepada Yao Yu. Setelah itu, Jia Xingtian mengalihkan topik pembicaraan membahas kekhawatirannya terhadap Poison Sect setelah teringat sesuatu. Ia meminta Yao Yu untuk mengirim mata-mata yang lebih banyak ke Kerajaan Chuyun. Jia Xingtian menyadari adanya keanehan mengingat tidak adanya pakar yang memiliki kualifikasi untuk menghancurkan banyak faksi di Kerajaan Chuyun. Yao Yu mengangguk, kemudian Jia Xingtian pun segera pergi dari ruangan. Beralih ke satu ruangan di Xiao Mansion di mana Xiaoyan dalam pemulihan luka setelah pertempuran. Setelah selesai, Xiaoyan merasa lukanya kemungkinan akan segera pulih total setelah beberapa hari. Tak lama, Xiaoyan merasakan kekuatannya telah meningkat dari yang sebelumnya. Ia mencoba mengeluarkan api hijau di tangannya dan seketika api putih di keningnya ikut memancarkan kehangatan. Xiaoyan segera menyadari semua perkataan Yao Lao dan sedikit merasakan ketenangan. Jika api putih masih ada, itu tandanya tidak terjadi hal buruk kepada Yao Lao. Setelah itu, Xiaoyan melirik cincin hitam tempat di mana biasa gurunya tinggal.
Karena saat ini Xiaoyan memiliki api putih dalam tubuhnya, dengan begitu ia akan dapat memasuki ruang dalam cincin tersebut. Akhirnya, dengan kekuatan spiritual Xiaoyan, ia mencoba masuk ke dalam cincin tersebut. Xiaoyan terkejut karena cincin hitam ini memiliki daya tampung yang tidak dapat dibandingkan dengan cincin biru dari Han Feng. Xiaoyan segera menjelajahi seluruh ruang yang ada dan semakin terkejut. Ia menemukan beberapa gulungan yang terdiri dari metode Qi dan tingkat Do yang sangat langka. Bahkan level terendah beberapa dari mereka berada di kelas Xuan tingkat rendah. Xiaoyan benar-benar takjub melihat ruang dengan koleksi yang dikumpulkan gurunya semasa ia masih hidup. Jika hal ini terungkap ke dunia luar, maka dapat dipastikan akan terjadi perebutan di antara mereka untuk dapat masuk ke sini. Xiaoyan menghitung secara kasar semua teknik dan metode Qi yang berjumlah antara 20 gulungan. Tak lama ia melihat gulungan giok yang merupakan solusi untuk menangani Life Devouring Field. Xiaoyan segera membuka gulungan tersebut dan membaca pesan dari Yao Lao. Ia menulis untuk saat ini belum ada solusi untuk mematahkan efek dari Life Devouring Field. Namun Yao Lao telah menemukan cara lain untuk menunda efek tersebut. Karena Life Devouring Pill berkaitan dengan kehidupan yang digunakan sebagai transaksi, maka seharusnya hal itu dapat diatasi dengan jenis pil penambah kehidupan. Dengan begitu, maka akan dapat menambah kehidupan seseorang dalam waktu tertentu. Jika ingin benar-benar menghilangkan efek Life Devouring Pill, maka seseorang harus mendobrak ke tingkat Do Huang. Xiaoyan lanjut membaca pil yang dapat dimurnikan adalah Deep Green Longevity Pill yang berada di tingkat 6. Seseorang dapat meminumnya sekali selama ia hidup dengan tambahan kehidupan hampir 10 tahun. Setelah itu, Xiaoyan mengingat semua bahan obat langka yang diperlukan untuk memurnikan pil tersebut. Xiaoyan agak sedikit lega setelah menemukan solusi, namun masih ada permasalahan untuk mencari bahan obat langka tersebut. Xiaoyan terpikir sepertinya ia harus meminta bantuan Hai Bodong mengingat ia memiliki rumah lelang terbesar di Jiama. Dengan begitu akan banyak toko bahan obat dan koneksi untuk mencari bahan obat tersebut. Setelah sudah mendapat solusi untuk semuanya, Xiaoyan pun segera keluar dari ruangannya. Ia segera disambut seorang pelayan wanita yang diperintahkan Xiaoding untuk memberitahu tuan muda Xiaoyan agar segera menemuinya. Xiaoyan pun mengangguk kemudian segera berjalan menuju ruang utama Xiao Mansion. Setelah sampai, ia terkejut dengan keberadaan Yao Ye yang sedang berbincang bersama Xiaoding dan Xiaoli. Mereka segera menoleh ke arah Xiaoyan dan Yao Ye segera menyapanya. Xiaoyan pun tersenyum lalu menghampiri mereka kemudian duduk di samping Xiaoding dan Xiaoli. Xiaoyan tanpa basa-basi bertanya apakah keperluan Yao Ye datang ke Xiao Mansion. Yao Ye dengan senyum manis berkata apakah mereka tidak boleh mengunjungi klan Xiao setelah semua kerjasama yang terjadi. Xiaoyan merenung dan keheranan bahkan keluarga kekaisaran akan datang ke klan Xiao hanya untuk melihat kondisi Xiaoyan. Ia segera melirik Yao Ye yang sedang tersenyum kemudian melontarkan tanya kepada Xiaoyan. Yao Ye berkata ia mendapat kabar bahwa Xiaoyan ingin membuat faksi besar di Jiama. Ia lanjut memastikan apakah benar Xiaoyan akan melakukan hal tersebut. Xiaoyan langsung menjawab bahwa klan Xiao memiliki banyak musuh yang kuat dan dengan begitu maka sangat wajar jika ia membutuhkan faksi kuat untuk melindungi klan Xiao. Yao Ye tersenyum lalu berkata bahwa pihak kekaisaran tidak akan melarang niat dari Xiaoyan. Bahkan mereka akan membantu Xiaoyan agar menjadi faksi besar yang dapat bersaing di wilayah barat laut. Namun mereka memiliki sedikit kekhawatiran jika Xiaoyan akan membentuk faksi yang seperti Mystic Cloud. Xiaoyan menyipitkan matanya kemudian dengan tegas berkata bahwa pihak kekaisaran dapat mempercayai Xiaoyan karena ia bukanlah Yun San. Selama keluarga kekaisaran tidak diam-diam ikut campur, maka Xiaoyan akan selalu mengingat semua kebaikan yang telah diberikan. Yao Ye merasa lega setelah mendengar perkataan Xiaoyan lalu berkata bahwa ia sepenuhnya percaya dengan perkataan Xiaoyan. Mendengar hal itu, Xiaoyan berkata bahwa mengenai pendirian faksi ia akan memberitahu Yao Ye ketika saatnya tiba. Yao Ye tersenyum kemudian berdiri sambil berkata ia akan menunggu berita positif dari Xiaoyan secepat mungkin. Setelah itu, ia mengeluarkan beberapa kotak giok dari cincin penyimpanannya dan menaruh kotak di atas meja. Ia berkata bahwa ini adalah titipan dari kakek untuk Xiaoyan. Mengingat Xiaoyan adalah seorang alkemis, maka mungkin hal ini akan sangat berguna. Yao Ye lanjut berkata karena masih ada yang harus diurus di kekaisaran, maka sudah saatnya ia pamit pergi.
Yaoye tersenyum kemudian berbalik pergi meninggalkan Xiaoyan dan yang lainnya. Xiaoyan segera membuka kotak obat yang diberikan Yaoye dan berkata sungguh pihak kekaisaran sangat baik kepadanya. Tampaknya keluarga kekaisaran tidak memiliki permasalahan dengan niat Xiaoyan untuk membuat faksi. Xiaoding tersenyum kemudian berkata sebaiknya Xiaoyan mulai mengumpulkan beberapa faksi besar yang ada di Jiama. Dengan begitu, faksi yang baru dibentuk akan berkembang dengan sangat pesat dan akan mudah melewati beberapa persyaratan yang merepotkan. Terlebih, keluarga kekaisaran telah mendukung Xiaoyan untuk membuka faksi. Dengan begitu, mereka dapat merekrut pemuda berbakat untuk bergabung. Tentu saja, mereka juga harus menyiapkan metode Qi dan teknik Do untuk pelatihan bagi mereka yang baru bergabung. Xiaoyan tersenyum lalu berkata untuk menyerahkan permasalahan teknik dan metode Qi kepadanya. Sementara itu, ia akan menyerahkan hal lain kepada kakak pertama Xiaoding. Tentu saja dengan banyak gulungan dari cincin biru Han Feng, Xiaoyan takkan kesulitan untuk membagi teknik Do dan metode Qi untuk diajarkan. Tak lama, Xiaoli berkata sepertinya ia harus segera kembali ke Black Corner Region mengingat sudah sangat lama anggota gerbang Xiao ditinggalkan. Xiaoding mengangguk lalu berkata dengan adanya gerbang Xiao maka akan menambah kekuatan mereka. Bagaimanapun, wilayah kacau itu menjadi pusat orang kuat dengan kekuatan yang menakutkan. Jika gerbang Xiao telah menjadi besar seiring dengan faksi baru yang dibentuk, maka mereka dapat menggabungkan keduanya untuk menembus faksi kuat di benua. Xiaoyan tersenyum lalu berkata terlebih, lulusan Akademi Batin adalah orang-orang dengan kualifikasi yang menakutkan. Banyak dari mereka yang telah lulus masuk ke gerbang Xiao, maka langkah tersebut akan sangat bagus untuk klan Xiao. Di tengah pembicaraan mereka, seorang pelayan datang dan memberitahu bahwa ada Nona Nalan yang ingin bertemu dengan Tuan Muda Xiaoyan. Seketika, ekspresi Xiaoyan dipenuhi keheranan mengapa Nalan ingin menemuinya. Akhirnya Xiaoyan segera memerintahkan pelayan untuk membiarkan Yan Ran masuk. Tak lama Yan Ran masuk dan melirik ketiga orang di hadapannya sebelum akhirnya ia menghampiri Xiaoyan. Tanpa basa-basi, Xiaoyan segera menanyakan ada keperluan apakah Yan Ran datang ke klan Xiao. Yan Ran dengan ekspresi sedih berkata bahwa gurunya ingin bertemu Xiaoyan untuk yang terakhir kalinya. Xiaoyan seketika terkejut lalu berkata jangan bilang Yun Yun akan melakukan hal bodoh tersebut. Yan Ran berkata guru tidak akan melakukan hal tersebut dan meminta Xiaoyan untuk mengikutinya jika ingin bertemu. Jika tidak, maka mungkin mereka takkan bertemu lagi di masa depan. Tanpa menunggu jawaban Xiaoyan, Nalan Ran Yan pun segera pergi keluar. Xiaoyan dengan segera melempar gulungan ke arah Xiaoli sebelum akhirnya mengikuti Yan Ran. Ia berteriak kepada Xiaoli untuk segera mencari bahan obat yang tertulis di sana karena itu adalah bahan obat yang sangat penting. Xiaoli keheranan dan hanya mampu menganggukkan kepala sambil melihat Xiaoyan yang pergi. Yan Ran segera terbang ke langit diikuti dengan Xiaoyan di belakangnya. Mereka menuju bukit berkabut dengan sangat cepat melewati atas kota yang ramai. Tak lama mereka pun sampai di Misty Cloud yang terlihat sangat hancur setelah pertempuran. Xiaoyan berhenti sejenak dan melihat tanah terbuka di bawahnya dengan penuh amarah. Yan Ran segera menghampiri Xiaoyan dan menyadari ekspresi kemarahan yang terkandung di wajahnya. Ia bertanya mengapa Xiaoyan masih saja mengungkapkan dendam dan kemarahan. Padahal semua orang Misty Cloud sudah tidak ada sesuai permintaan Xiaoyan saat itu. Xiaoyan hanya terdiam. Kemudian Yan Ran berkata jika saja saat itu ia tidak dengan egois membatalkan pertunangan dengan Xiaoyan. Seketika Xiaoyan menghentikan perkataan Yan Ran karena semua itu telah selesai dalam waktu yang sangat lama. Yan Ran berkata bahwa ia hanya ingin mengungkapkan penyesalan atas perbuatannya saat itu. Xiaoyan berkata sangat disayangkan karena tidak ada obat untuk hal tersebut di dunia ini, kemudian meminta segera diantar ke tempat Yun Yun. Mereka pun lanjut terbang ke bukit yang berada di belakang Misty Cloud. Tak lama mereka pun sampai di satu bukit kemudian berhenti di bawah puncak tebing yang curam. Yan Ran berkata bahwa guru ada di atas sedang menunggu kedatangan Xiaoyan dan memintanya untuk segera ke atas. Mungkin setelah hari ini mereka tak akan bertemu lagi karena Yan Ran dan Yun Yun berniat untuk pergi dari Kekaisaran Jiama. Xiaoyan terkejut kemudian bertanya kemanakah mereka akan pergi. Yan Ran menghela nafas dengan raut wajah sedih kemudian berbalik dan bergegas menuruni bukit.
Melihat hal itu, Xiaoyan segera terbang ke atas tebing curam dan mendarat. Seorang gadis semampai menatap langit di ujung tebing curam, kemudian menoleh setelah langkah kaki terdengar. Yun dengan mata indahnya menatap ke arah Xiaoyan yang perlahan datang untuk mendekat. Xiaoyan segera bertanya apakah benar Yun akan pergi dari Kekaisaran Jiama. Yun menjawab bahwa sudah tidak ada gunanya ia bertahan di Kekaisaran Jiama. Terlebih ia sudah tinggal sangat lama dan pergi keluar dari Jiama adalah hal yang cukup bagus. Mendengar hal itu, Xiaoyan berkata bahwa ada banyak kekuatan besar di benua. Dengan begitu, maka akan berbahaya bagi seorang wanita untuk pergi ke sana. Selain itu, tidak akan ada orang yang dapat melindungi Yun ketika berada di luar sana. Yun berkata dengan kekuatannya saat ini yang berada di tingkat Do Huang, sepertinya ia tidak terlalu khawatir dengan hal tersebut. Yun lanjut berkata saat ini Misty Cloud telah hancur di tangan Xiaoyan. Ia menyadari hal itu adalah sebagai bentuk balas dendam atas kekejaman gurunya kepada klan Xiao. Namun dengan begitu Yun tidak sedikit pun membenci Xiaoyan atas perbuatannya. Xiaoyan segera bertanya jika memang seperti itu mengapa Yun harus pergi dari Kekaisaran Jiama. Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia akan membentuk faksi besar dan sedang kekurangan ahli di sampingnya. Berkaitan dengan hal itu, maka Yun dapat membantu Xiaoyan untuk mengurus faksi yang akan dibentuknya. Yun menggelengkan kepala lalu berkata walaupun ia tidak membenci Xiaoyan, namun dari sisinya sebagai ketua Misty Cloud, ia memiliki tanggung jawab untuk membalas dendam pada Xiaoyan meskipun Misty Cloud sudah tidak ada. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan kemarahan di dalam hati, segera menyadari posisi Yun yang sangat rumit. Yun lanjut berkata walaupun ia memiliki kemampuan untuk membalas dendam, namun ia takkan sanggup untuk melakukan hal tersebut mengingat perkataan Yun segera terhenti membuat Xiaoyan segera menatap Yun dan seketika mengerti apa yang ia rasakan kepada Xiaoyan. Tak lama Yun berkata karena Xiaoyan akan membentuk faksi, mungkin hal ini akan berguna bagi Xiaoyan. Yun melangkah maju dan memberi cincin penyimpanan lalu berkata bahwa semua hal yang dikumpulkan Misty Cloud selama bertahun-tahun ada di dalam sana. Benda ini tidak memiliki kegunaan lagi bagi Yun dan oleh karena itu ia akan memberikannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menggenggam erat cincin yang diberikan Yun lalu bertanya apakah Yun harus benar-benar pergi. Yun menatap wajah tampan Xiaoyan dari jarak yang dekat, kemudian membelai wajah halus Xiaoyan dengan penuh kelembutan. Seketika perasaan Xiaoyan menjadi lebih lembut seiring sentuhan kasih Yun di hadapannya dan mereka pun saling memandang. Yun sedikit menjelaskan tujuannya pergi adalah untuk menghilangkan pergulatan dalam hatinya mengenai Xiaoyan dan Misty Cloud. Kemudian Yun berkata saat ini Xiaoyan benar-benar telah menjadi pria dewasa yang sangat kuat. Ia lanjut berkata andai saja Xiaoyan sedikit berani pada saat mereka di gua dan mengabaikan ancaman Yun mungkin. Kata-kata Yun kembali terhenti kemudian tersenyum menatap ke arah Xiaoyan. Seketika Xiaoyan merangkul pinggang indah Yun dan menekan tubuhnya mendekat. Yun sedikit melawan namun akhirnya pasrah di bawah tekanan Xiaoyan. Ia merasakan kehangatan yang telah lama hilang setelah kepergian Xiaoyan. Tak lama Yun mendorong rompi ke dada Xiaoyan dan berkata ia telah bersusah payah memperbaiki rompi tersebut. Mungkin ia akan kembali satu saat nanti setelah pergulatan dalam hatinya telah menghilang. Jika saatnya hari itu tiba, Yun berharap Xiaoyan masih mengenakan rompi darinya. Selain itu, mungkin Yun akan bersedia jika Xiaoyan masih membutuhkan orang untuk membantu di dalam faksinya. Xiaoyan tersenyum kemudian wajahnya semakin mendekat. Yun berkata karena ia akan pergi maka ia akan melakukan apa yang Xiaoyan inginkan untuk sekali ini saja. Yun berhenti berbicara dan perlahan mulutnya terbuka pasrah menerima serangan dari pihak lain. Dua orang saling berpelukan membuat orang lain yang melihat dipenuhi dengan api membara-bara. Yanran mengepalkan tangannya dengan penuh kepedihan di sisi lain bukit setelah melihat apa yang terjadi tepat di depan matanya.